Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu malam Abu Nawas duduk merenung di halaman masjid. Ia menatap langit dan berkata lirih, "Ya Allah, aku ingin masuk surga sekarang juga. Aku tak mau menunggu lama. Dunia ini penuh tipu daya. Izinkan aku langsung masuk surga." Besok paginya Abu Nawas pergi ke istana dan berkata kepada Raja Harun al-Rasyid, "Baginda, hamba mohon izin, ingin meninggal dunia hari ini." Raja terkejut, "Meninggal? Kenapa Abu Nawas?" "Hamba ingin langsung masuk surga, Baginda. Dunia ini penuh godaan. Hamba ingin lebih cepat bertemu Allah." Raja yang penasaran pun berkata, "Baiklah, kalau kau sungguh siap, kami akan mengurus pemakamannya. Tapi, apakah engkau sudah siap benar-benar meninggal hari ini?" Abu Nawas tersenyum, "Hamba sudah siap, Baginda. Tapi hamba minta satu hal, tolong kuburkan hamba di atas istana." Raja mengerutkan dahi, "Kenapa harus di atas istana?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Karena surga itu letaknya di atas, Baginda. Kalau hamba dikuburkan di atap istana, mungkin jarak lebih dekat ke surga." Semua orang tertawa mendengarnya, termasuk sang raja. "Abu Nawas, kau ini betul-betul aneh, tapi membuat kami sadar. Sungguh tak ada jalan pintas menuju surga. Kita harus memperbaiki diri pelan-pelan, bukan meloncat lewat atap." Abu Nawas pun tersenyum. "Itulah maksud hamba, Baginda. Kadang kita ingin cepat-cepat masuk surga, tapi lupa bahwa jalan ke sana adalah melalui perbuatan baik, bukan jalan pintas dan akal licik." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk gelisah di singgasana. Meskipun sudah berkali-kali mencoba menjebak Abu Nawas, hasilnya selalu sama. Dirinya malah yang dibuat malu. Abu Nawas seperti belut yang selalu lolos dari genggaman. "Kalau terus begini, aku bisa dianggap lemah oleh rakyat," geretu sang raja. Melihat keresahan Baginda, penasihat istana pun memberi saran. "Paduka, Abu Nawas itu ulama cerdik. Untuk menjebaknya, kita butuh ulama lain yang ilmunya tak kalah tinggi." Sang raja pun mengangguk setuju. Dikirimlah utusan ke seluruh penjuru negeri untuk mencari ulama yang paling pintar, paling logis, dan yang tidak punya selera humor, supaya tak mudah dipermainkan. Beberapa hari kemudian datanglah seorang ulama bergelar Syekh Amin. Ia berwajah tegas, tidak pernah tertawa, dan katanya bisa membantah semua argumen Abu Nawas dengan logika kaku yang mematikan. Rencana pun dijalankan. Abu Nawas dijebak lewat adu debat soal takdir dan kematian. Dalam debat itu, Syekh Amin memancing Abu Nawas untuk mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa ia tahu kapan salah satu istri raja akan wafat. Itu cukup untuk membuatnya dituduh menghina kehendak Tuhan dan dijatuhi hukuman mati. Hari eksekusi pun tiba. Abu Nawas dibawa ke alun-alun dengan wajah tenang seperti sedang pergi ke pasar, bukan ke tiang gantungan. Ribuan rakyat berkumpul. Ada yang menangis, ada yang heran kenapa dia masih bisa tersenyum. Raja Harun al-Rasyid pun berpidato dengan bangga. "Abu Nawas, untuk terakhir kalinya, apakah engkau punya permintaan sebelum hukuman dilaksanakan?" Abu Nawas menjawab tenang, "Hamba hanya ingin satu permintaan, Paduka. Izinkan hamba memilih jenis hukuman mati." "Silakan," jawab raja, yakin tidak akan terkecoh lagi. "Hamba ingin dihukum mati dengan syarat mati karena usia tua," ucap Abu Nawas santai. Semua terdiam, bahkan burung gagak pun berhenti terbang. Raja menatapnya tajam, lalu meledak tertawa. "Kok ini memang tak ada habisnya?" Syekh Amin terlihat kebingungan. Belum selesai berpikir, Abu Nawas menambahkan, "Paduka, bukankah tadi hamba diberi hak memilih, dan pilihan hamba sah-sah saja, bukan?" Rakyat pun bersorak. Raja terpaksa tertawa dan mengampuni Abu Nawas. Namun belum selesai suasana reda, raja bertanya, "Abu Nawas, sekarang jawab, berapa jumlah bintang di langit?" Abu Nawas menjawab cepat, "Sebanyak jumlah uban di kepala Syekh Amin." Semua tertawa, kecuali Syekh Amin, yang tampaknya memang tidak punya rasa humor. Raja pun berkata, "Sudahlah Abu Nawas,
Kau memang satu-satunya yang bisa bikin istana ini hidup. Dan sebagai hadiah, Abu Nawas mendapat sekantong emas dari sang raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di warung teh ketika seorang ulama terkenal datang menghampirinya. Abu Nawas, aku ingin mengajakmu berdebat tentang sebuah peribahasa, kata sang ulama. Abu Nawas tersenyum. Silakan wahai tuan ulama, peribahasa apa yang ingin kita perdebatkan? Ulama itu berkata, ada orang yang berkata rezeki tidak akan tertukar, tapi ada juga yang bilang rezeki bisa dipatok ayam. Menurutmu mana yang benar? Orang-orang yang mendengar pun berkumpul, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas mengelus jenggotnya lalu berkata, Tuan ulama, bolehkah aku bertanya lebih dulu? Silahkan, jawab ulama itu. Abu Nawas tersenyum. Jika aku sudah makan roti, lalu ayam datang dan mematoknya, apakah itu berarti ayam mencuri rezekiku? Tentu saja tidak, jawab ulama. Itu berarti rezeki ayam. Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali. Maka itu, jika seseorang kehilangan rezeki karena dipatok ayam, sebenarnya rezeki itu bukan hilang, hanya berpindah kepada yang lebih membutuhkan. Orang-orang tertawa mendengar logika Abu Nawas. Ulama itu pun mengangguk, tetapi tetap penasaran. Lalu bagaimana dengan rezeki yang tidak akan tertukar? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum lagi. Tuan ulama, jika seseorang menanam padi dan ayam mematoknya sebelum panen, itu bukan berarti rezekinya tertukar. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa rezekinya bukan di situ. Mungkin Allah sudah menyiapkan rezeki yang lain, seperti telur ayam yang bisa ia makan nanti. Semua orang yang mendengar tertawa dan bertepuk tangan. Ulama pun akhirnya tertawa juga dan berkata, baiklah Abu Nawas, aku akui, kau memang selalu punya jawaban yang cerdas. Abu Nawas tersenyum muas, karena sejatinya rezeki bukan hanya apa yang kita genggam, tetapi juga apa yang kita syukuri. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, setiap hari Jumat di Masjid Kota ada pembagian nasi bungkus gratis bagi jamaah setelah sholat. Hari itu Abu Nawas datang lebih awal dan melihat pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Jamaah berebut nasi bungkus seperti ayam berebut makanan. Orang-orang mendorong-dorong, bahkan ada yang sampai menarik baju orang lainnya hanya demi nasi bungkus. Astagfirullah, gumam Abu Nawas sambil mengelus jenggotnya. Mereka sholat dengan khusyuk, tapi begitu lihat nasi langsung lupa adab. Ia pun tersenyum licik. Baiklah, aku akan memberi mereka pelajaran. Abu Nawas menghampiri panitia dan berbisik, bolehkah aku bantu membagikan nasi bungkus? Panitia yang mengenal kecerdikan Abu Nawas mengangguk dengan curiga. Boleh, tapi jangan macam-macam ya. Abu Nawas tersenyum lalu mengambil satu kotak nasi bungkus, mengangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak dengan keras. Perhatian! Nasi bungkus spesial berisi ayam panggang dan lauk lengkap hanya untuk yang namanya disebut. Orang-orang yang tadinya berebut langsung diam. Hah? Pakai nama segala? Bisik salah satu jamaah. Abu Nawas membuka secari kertas dan mulai membaca dengan nada serius. Orang pertama yang mendapat nasi spesial ini adalah orang yang baris paling rapi dan tidak berebut. Seketika semua orang yang tadi berdesakan langsung mundur dan berdiri rapi seperti pasukan kerajaan. Abu Nawas tersenyum puas. Nah, begini kan lebih tertib. Sekarang silakan ambil satu persatu dengan sopan. Para jamaah akhirnya mengambil nasi bungkus dengan tertib. Sementara Abu Nawas tertawa kecil. Ternyata lebih mudah mengatur orang kelaparan daripada mengatur orang serakah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa tersiar kabar bahwa dua orang sakti bernama Bahlul dan Jahil ingin mencelakai Abu Nawas. Mereka merasa reputasi mereka terganggu karena Abu Nawas selalu dianggap lebih cerdas daripada mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Suatu hari Bahlul dan Jahil mendatangi Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas, kami ingin mengajakmu bermain sebuah permainan. Jika kau kalah, kau harus mengakui bahwa kami lebih hebat darimu, kata Bahlul. Abu Nawas yang mencium gelagat tidak baik dengan tenang menjawab, permainan apa itu tuan-tuan sakti? Kami akan membawa sebuah peti misterius ke tengah hutan.
Jika kau bisa menemukan dan membuka peti itu tanpa bantuan siapapun, kami akan mengakui kecerdikanmu. Tapi jika gagal, bersiaplah untuk malu di depan raja, ujar Jahil dengan senyum licik. Abu Nawas berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, tapi pastikan aku memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, katanya. Esok harinya mereka bertiga menuju hutan. Bahlul dan Jahil membawa peti yang berat, lalu menguburnya di bawah pohon besar. Mereka tertawa kecil, yakin Abu Nawas tidak akan menemukannya, karena mereka telah merapal mantra gaib pada peti tersebut. Baik Abu Nawas, kami akan meninggalkanmu di sini. Kau punya waktu hingga matahari terbenam, kata Bahlul sambil tertawa puas. Setelah mereka pergi, Abu Nawas duduk tenang di bawah pohon. Ia mengamati sekitar, lalu berteriak, "Wahai pohon besar, beritahukan aku rahasia yang disembunyikan oleh dua orang bodoh tadi." Tentu saja pohon itu tidak menjawab, tapi tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan memukul batang pohon dengan sandal kayunya sambil berteriak, "Keluarkan rahasiamu, atau aku akan mendebangmu." Dari kejauhan, Bahlul dan Jahil mengintip, penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Mereka mulai khawatir karena melihat Abu Nawas tampak serius berbicara dengan pohon. "Aku hitung sampai 3. 1, 2, teriak Abu Nawas semakin keras. Takut peti mereka benar-benar ditemukan, Jahil berbisik kepada Bahlul. "Dia tahu, cepat kita keluarkan peti itu sebelum pohon mengkhianati kita." Mereka pun berlari ke pohon, menggali dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan peti tersebut. "Ini Abu Nawas, kau memang cerdas. Pohon ini sudah memberitahumu," ujar mereka ketakutan. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Terima kasih pohon besar karena telah membantu aku menang." Bahlul dan Jahil pergi dengan malu, sementara Abu Nawas pulang ke rumah dengan senyum puas karena telah mengalahkan mereka tanpa harus mengotori tangan sendiri. Kisah selanjutnya. Bulan Ramadan tiba, dan seperti biasa, Abu Nawas selalu punya cara unik dalam menjalankan ibadah puasa. Namun kali ini ia menghadapi masalah besar, tidak ada makanan untuk sahur. Malam itu Abu Nawas mencari cara agar tetap bisa sahur meskipun dompetnya kosong. Saat ia sedang termenung di depan rumahnya, lewatlah seorang sahabatnya. "Abu Nawas, kau belum tidur? Tidak sahur dulu?" tanya sahabatnya. Abu Nawas tersenyum tenang, "Aku sudah sahur sahabatku." Sahabatnya bingung, "Apa yang kau makan?" Abu Nawas mengangkat gelas kosong dan berkata, "Aku sahur dengan air dan angin." Sahabatnya semakin heran, "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Pertama, aku minum segelas air. Dengan begitu, perutku merasa sedikit terisi. Setelah itu, aku berdiri di depan rumah, menghirup angin malam dalam-dalam. Rasanya seperti menikmati aroma makanan lezat." Sahabatnya tertawa terbahak-bahak. "Jadi menurutmu, air dan angin cukup untuk sahur?" Abu Nawas tersenyum santai. "Tentu saja cukup untuk membuatku tetap sadar bahwa besok aku pasti akan kelaparan." Sahabatnya semakin terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, kalau begitu ikutlah ke rumahku. Aku punya makanan sahur yang lebih baik dari air dan angin." Abu Nawas langsung berdiri dan berkata, "Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Aku hanya ingin menguji kesabaran perutku, bukan mengosongkannya seharian." Mereka pun tertawa bersama dan sahur dengan makanan yang sesungguhnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bersantai di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh. Tiba-tiba seseorang tetangganya, Pak Jalal, datang dengan wajah merah padam dan tangan di pinggang. "Abu Nawas, kau telah menghancurkan kehormatanku," teriak Pak Jalal. Abu Nawas kaget, hampir tersedak tehnya. "Astagfirullah, apa maksudmu Pak Jalal?" Pak Jalal menunjuk Abu Nawas dengan penuh emosi. "Kau telah berselingkuh dengan istriku. Aku punya buktinya." Orang-orang mulai berkumpul penasaran dengan keributan itu. Abu Nawas menggaruk kepala dan berkata, "Tunggu dulu, aku bahkan tidak pernah masuk ke rumahmu. Dari mana kau dapat tuduhan aneh ini?" Pak Jalal mengeluarkan selembar surat dan membacanya dengan lantang. "Kekasihku, aku selalu memikirkanmu. Aku ingin segera bertemu dan menghabiskan waktu bersamamu. Aku cinta padamu selamanya."
Orang-orang mulai berbisik-bisik. Sementara itu, Abu Nawas menatap surat itu dengan bingung. Tapi Pak Jalal, ini kan tidak ada namaku. Pak Jalal menjawab dengan penuh percaya diri. Memang tidak ada namamu, tapi surat ini ditemukan di halaman rumahku. Jadi pasti ini darimu. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Baiklah, kalau begitu, mari kita buktikan kebenarannya. Ia lalu bertanya kepada Pak Jalal, siapa yang pertama kali menemukan surat ini? Pak Jalal menjawab, aku sendiri. Abu Nawas mengangguk, lalu di mana tepatnya surat ini ditemukan? Pak Jalal menjawab, di halaman rumahku, tepat di depan pintu. Abu Nawas tersenyum semakin lebar. Wah, kalau begitu, surat ini pasti dari orang yang rumahnya paling dekat dengan halamanmu. Pak Jalal terkejut, maksudmu? Abu Nawas menjelaskan dengan santai. Begini Pak Jalal, angin bisa membawa surat ini kemana saja. Jika surat ini ditemukan di halaman rumahmu, bukankah kemungkinan besar yang menulisnya adalah istrimu sendiri? Semua orang langsung terdiam. Pak Jalal melongo. Istrinya yang sejak tadi bersembunyi di balik pintu langsung berteriak. Astagfirullah, itu surat yang kutulis untukmu suamiku. Aku sengaja meletakkannya di meja. Mungkin terbang tertiup angin. Pak Jalal langsung pucat. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menepuk pundak Pak Jalal. Lain kali, sebelum menuduh orang, pastikan dulu kau membaca surat dari istrimu sendiri. Pak Jalal hanya tersenyum malu, sementara Abu Nawas kembali menikmati tehnya dengan puas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di taman istana bersama para penasehatnya. Namun, ia merasa bosan. Untuk menghibur diri, ia memanggil Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa membuat suasana menjadi menarik. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyapanya dengan senyum licik. Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Katakan padaku, berapa tinggi badan para nabi Allah? Bisakah kau menjawabnya dengan tepat? Abu Nawas yang selalu tenang menghadapi pertanyaan Raja tersenyum kecil. Ia tahu Raja pasti ingin mengujinya dengan pertanyaan yang sulit. Namun ia tetap menjawab dengan gaya khasnya. Baginda, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Tinggi badan para nabi Allah pasti sesuai dengan tugas dan keperluan mereka. Raja mengangkat alis. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan. Nabi Adam, sebagai manusia pertama yang menghuni bumi, tentu harus tinggi dan besar. Maka tingginya mencapai langit ketujuh. Raja tertawa kecil lalu bertanya lagi, lalu bagaimana dengan Nabi Nuh? Abu Nawas tersenyum. Nabi Nuh membangun kapal besar untuk menyelamatkan umatnya dari banjir. Jadi beliau pasti tinggi, tapi tidak setinggi Nabi Adam. Mungkin setinggi tiang kapal. Raja mulai tertarik, tetapi ia tetap ingin menjebak Abu Nawas. Bagaimana dengan Nabi Musa? Nabi Musa adalah pemimpin yang membawa umatnya melewati Laut Merah. Jawab Abu Nawas tanpa ragu. Maka beliau cukup tinggi untuk melihat seluruh umatnya dari kejauhan, tapi tidak sampai menenggelamkan dirinya di laut. Raja semakin penasaran dan mulai mempersulit Abu Nawas. Kalau begitu, bagaimana dengan tinggi Nabi Muhammad? Abu Nawas tersenyum bijak. Baginda, Nabi Muhammad adalah teladan sempurna bagi umat manusia. Tingginya cukup sedang, sehingga semua orang merasa nyaman di dekatnya. Tidak terlalu tinggi untuk membuat orang merasa kecil, dan tidak terlalu pendek untuk membuatnya terabaikan. Raja terdiam sejenak lalu tertawa keras. Jawabanmu sangat licik, Abu Nawas, tapi aku belum selesai. Apa buktimu bahwa semua jawabanmu benar? Abu Nawas dengan santai menjawab, Baginda, kalau aku harus membuktikan tinggi badan para nabi, maka Baginda harus membuktikan bahwa pertanyaan Baginda masuk akal. Apakah Baginda pernah melihat para nabi secara langsung? Raja terkejut dan tidak bisa menjawab. Para penasihatnya pun ikut tertawa pelan, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan santai, Baginda, tinggi badan para nabi bukanlah hal penting untuk kita ketahui. Yang lebih penting adalah tinggi akhlak dan keteladanan mereka, yang menjadi inspirasi bagi umat manusia. Raja akhirnya mengangguk tersenyum puas.
Seperti biasa Abu Nawas, kau berhasil membuatku kagum sekaligus bingung. Kau memang yang paling cerdik. Kisah selanjutnya. Pada suatu siang, di sebuah masjid pinggir kota Baghdad, ada seorang pria bernama Abdul Qasim yang sedang beristirahat sejenak. Lalu ia terpana dengan gerak-gerik seorang pria yang sedang khusyuk berzikir sambil bersila. Pria itu bernama Abu Nawas. Kenapa ia sangat khusyuk? Jangan-jangan dalam pejaman matanya ia sedang melihat Allah. Gumam Abdul Qasim dalam hati. Merasa cemburu karena mengira Abu Nawas dapat melihat Allah, Abdul Qasim pun mengusik pria tersebut. Ia duduk bersila tak jauh dari pria itu dan menunggu waktu yang tepat untuk menyapanya. Hampir setengah jam Abdul Qasim duduk menanti. Akhirnya Abu Nawas membuka mata dan menoleh pada Abdul Qasim yang tengah memandanginya dengan penuh kekaguman. Ada apa gerangan? Kenapa kau memandangku dengan begitu tajam? Ucap Abu Nawas. Begini Tuan, saya perhatikan dari tadi, Tuan tampak khusyuk saat berzikir sambil memejamkan mata. Apakah itu artinya Tuan melihat Allah? Tanya Abdul Qasim. Allah tidak dapat dilihat, tapi kehadirannya bisa dirasakan. Jelas pria itu. Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah? Apakah ia sekarang ada di sini? Kenapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya? Tanya Abdul Qasim. Sebelum kamu dapat merasakan kehadiran Allah, kamu harus menemukannya terlebih dahulu. Jawab Abu Nawas. Abdul Qasim tersenyum girang. Sebenarnya sudah lama ia mengembara mencari Tuhan, namun ia tak pernah menemukannya. Setelah bertemu Abu Nawas, ia merasa benar-benar lega dan gembira. Terasa seperti menemukan kunci yang hilang. Lantas, di mana dan bagaimana saya bisa menemukan Tuhan yang selama ini aku cari-cari, Tuan? Tanya Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum, lalu ia menyuruh Abdul Qasim untuk sholat 2 rakaat. Jika sudah selesai, ia meminta Abdul Qasim untuk menceritakan apa yang dirasakannya. Setelah mendengarkan perintah tersebut, Abdul Qasim lalu menjalankan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia mengatakan apa yang dirasakannya kepada Abu Nawas. Tuan, terus terang saja, selama sholat 2 rakaat, aku lebih banyak melamun, jawab Abdul Qasim. Sebenarnya saya melafalkan semua bacaan sholat, tapi pikiran saya melayang kemana-mana. Saya juga memikirkan saat Tuan sedang berzikir. Saya merasa cemburu, kenapa Tuan bisa sangat khusyuk saat berzikir, sedangkan saya merasa sangat hampa, jelas Abdul Qasim. Abu Nawas kembali tersenyum, kemudian ia membuat kesepakatan agar keduanya bertemu lagi di distrik Qomti untuk mengembara mencari Tuhan. Tentu saja Abdul Qasim menerima kesepakatan itu. Ia justru merasa bersemangat. 2 hari kemudian, Abu Nawas tiba di Qomti dengan beragam perlengkapan untuk perjalanan jarak jauh. Dirinya punya tekad untuk tak akan pulang dari perjalanan sebelum temannya Abdul Qasim menemukan Allah. Tak lama kemudian, datanglah Abdul Qasim dengan beragam perlengkapan pula. Mereka lalu melakukan perjalanan dengan mengendarai unta menuju pusat kota Baghdad. Kita akan berjalan ke pusat kota Baghdad. Di sana penuh keramaian, sehingga Allah pasti ada untuk mengatur peran-peran dari kehidupan manusia dan rezeki setiap orang. Namun, tampaknya tak semua orang bisa merasakan kehadiran Allah, seperti yang sekarang ini kamu alami, ucap pria cerdas itu kepada Abdul Qasim. Baiklah, Tuan, aku siap melakukan perjalanan ini, jawab Abdul Qasim. Jarak antara Qomti dan pusat kota Baghdad sangatlah jauh. Di antara keduanya,
terbentang padang pasir yang gersang dan panas. Dalam perjalanan, tiba-tiba Abu Nawas mengatakan pada Abdul Qasim bahwa mereka nanti akan menjamak sholat untuk menghemat waktu. Temanku Abdul Qasim, untuk menghemat waktu, bagaimana kalau kita nanti melakukan sholat jamak takhir? Artinya, kita tidak hanya akan mengurangi jumlah rakaat sholat, tapi juga menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar di satu waktu, yaitu di waktu sholat asar. Ucap Abu Nawas. Tuan, mengapa kita tidak sholat jamak takdim saja? Jadi kita bisa menggabungkan sholat duhur dan asar bersamaan siang ini di padang pasir. Tanya Abdul Qasim keheranan. Kenapa engkau lebih memilih sholat jamak takdim ketimbang jamak takhir, wahai temanku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Begini tuan, saya hanya merasa khawatir bila sebelum asar, tiba-tiba kita dirampok penyamun dan mati dibunuh. Padahal kita belum sempat melaksanakan sholat duhur, jawab Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum lebar. Temanku Abdul Qasim, sholat itu sesungguhnya berasik-asik dengan Allah. Kiranya sholat tak boleh jadi beban. Sebenarnya tak hanya sholat, tapi semua syariat dalam Islam tak boleh manusia jadikan beban. Maka dari itu, ada baiknya jika tempat sholat itu nyaman dan mengasyikkan. Jika kita melaksanakan sholat di padang pasir yang panas sekali ini, bisa saja sholat kita kurang khusyuk dan tidak asyik, kata Abu Nawas sambil menginjak-injak pasir. Coba peganglah pasir-pasir ini, sangat panas. Jidatmu bisa saja melepuh jika kamu sholat di sini. Itu berarti sholat yang kamu laksanakan tak hanya jadi beban, tapi juga bisa membahayakan. Mari kita cari masjid di desa Kubedi atau Isbilya. Apabila sesuai perkiraanmu, kita dirampok dan dibunuh sebelum sampai desa itu, tak perlu khawatir. Yang penting kita sudah berniat untuk sholat duhur. Baru berniat saja, Allah pasti sudah tersenyum. Apalagi jika kita benar-benar melaksanakannya. Imbuh Abu Nawas. Baiklah tuan, saya paham sekarang, ucap Abdul Qasim sambil menganggukkan kepalanya. Setelah perbincangan tersebut, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sampailah mereka di masjid di desa Isbilya. Mereka lalu bertemu dengan serombongan musafir yang berhenti di masjid dengan mengendarai unta mereka. Setelah Abu Nawas dan Abdul Qasim sholat, mereka mendapati bila rombongan musafir itu tidak ikut sholat. Karena penasaran, Abdul Qasim pun bertanya pada salah satu rombongan. Mohon maaf tuan, saya hendak bertanya, kenapa engkau sudah sampai masjid tapi tidak melaksanakan sholat? Tanya Abdul Qasim. Oh, kami sebenarnya sudah melaksanakan sholat jamak takdim di desa kami. Jadi, kami tak punya kewajiban lagi untuk sholat asar, jawab salah satu rombongan itu. Lantas, mengapa kalian berhenti di masjid jika memang tak lagi punya kewajiban untuk sholat asar? Tanya Abdul Qasim penasaran. Oh, itu karena beberapa ekor unta kami tampak kelelahan. Jadi, kami berhenti sejenak untuk membiarkan mereka beristirahat di taman masjid ini. Islam mengajarkan kami untuk tidak berbuat zalim kepada semua makhluk, termasuk pada unta-unta ini. Benar begitu kan? Jawab kepala rombongan. Abdul Qasim merasa kagum dengan jawaban ketua rombongan musafir itu. Namun masih ada yang ingin ia tanyakan. Tuan, apakah engkau bersikap baik hanya pada unta saja atau pada semua binatang? Tanyanya. Ketua rombongan itu tersenyum lalu menjawab, jangankan kepada binatang, bahkan kepada pepohonan ini pun kami juga takut untuk berbuat zalim. Kita sholat untuk mencegah dari berbuat fahsyah dan mungkar. Untuk apa kita sholat jika tetap berbuat kejahatan terhadap sesama makhluk ciptaan Allah?
Abdul Qasim semakin kagum dengan jawaban tersebut. Ia lalu pamit untuk melanjutkan perjalanan bersama Abu Nawas. Sepanjang perjalanan, ia tampak lebih tenang saat mengendalikan untanya. Sepertinya ia tengah berusaha mencerna kalimat yang diucapkan oleh ketua rombongan musafir tadi. Abu Nawas mengajaknya berbicara untuk memecahkan keheningan. Tampaknya kau sedang berpikir sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Abu Nawas. Abdul Qasim sangat bersemangat dan sontak bertanya. Sebenarnya, tadi saya mendengar kepala musafir menyebutkan kata fahsyah dan mungkar. Jujur saja, saya belum mengerti maksudnya, Tuan. Bolehkah saya meminta penjelasan pada Tuan? Oh, jadi itu yang membuatmu penasaran. Jadi, fahsya adalah semua perbuatan buruk yang tidak mengakibatkan kerugian langsung kepada orang lain. Karena tak langsung memberikan dampak buruk, biasanya orang-orang tak segera bisa mengenali nilai-nilai buruk yang terkandung dalam fahsya itu. Setelah itu, Allah akan memberikan pelajaran lewat agama. Jelas Abu Nawas. Agar hamba semakin paham, bisakah Tuan menyebutkan contoh fahsya? Tanya Abdul Qasim antusias. Contohnya saja perzinaan, meneguk minuman beralkohol, atau memakan makanan haram. Saat dua orang berzina, sebenarnya orang lain tak merasa dirugikan secara langsung, sebab tak ada korban jiwa akibat perbuatan mereka. Inilah mengapa nilai-nilai buruk dalam fahsya tidak mudah dikenali oleh umat manusia. Abdul Qasim tertegun dan mengakukan kepala tanda paham. Sekarang, bandingkan dengan perbuatan mungkar. Mungkar adalah perbuatan buruk yang menimbulkan kerugian langsung pada orang lain. Misalnya saja pencurian, pembunuhan, atau perampokan. Karena semua itu berdampak langsung pada orang lain dan ada korban jiwa akibat perbuatan itu, maka nilai-nilai buruk yang terkandung dalam perbuatan mungkar gampang sekali dikenali. Bahkan seorang ateis sekalipun percaya bila pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah perbuatan buruk. Jelas Abu Nawas. Lelaki yang tengah mencari Tuhan itu pun merasa kagum dengan penjelasan dari tuannya. Hatinya berbunga, banyak sekali ilmu yang ia dapat dari perjalanan ini. Dari desa Isbilia, kedua penggemar itu melanjutkan perjalanan mereka ke pusat kota Baghdad. Selama 8 hari, mereka berjalan melewati padang pasir yang panas. Setelah melakukan perjalanan selama 13 hari, sampailah mereka di bibir kota Baghdad. Abu Nawas merasa heran karena sejumlah ruas jalan menuju pusat kota ditutup. Hampir 2 pekan melakukan perjalanan, pujangga ini tak tahu perkembangan berita. Mereka pun mencari-cari jalan agar cepat sampai di pusat kota Baghdad. Pada akhirnya, mereka pun berhasil sampai di pusat kota Baghdad. Ada ratusan ribu orang berkumpul di alun-alun karena hendak melaksanakan sholat. Rupanya, hal tersebutlah yang membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Lalu Abu Nawas mengajak Abdul Qasim untuk ikut sholat berjamaah. Usai sholat, mereka menyaksikan sejumlah orang naik ke atas panggung, lalu satu persatu melakukan orasi. Beberapa orang berorasi menggunakan kalimat yang tak selayaknya diucapkan usai sholat. Abdul Qasim yang jarang berkunjung ke pusat kota Baghdad merasa terheran-heran menyaksikan pemandangan ini. Usai mendengarkan semua orasi, mereka melanjutkan perjalanan. Abu Nawas lalu bertanya pada Abdul Qasim, "Bagaimana? Apakah sejauh ini kamu sudah menemukan Tuhan?" "Belum sepenuhnya," jawab Abdul Qasim dengan nada suara agak sedih. "Bahkan sejujurnya, di alun-alun tadi saya merasa tidak sholat. Boro-boro saya menemukan Tuhan," imbuhnya. Abu Nawas tahu arah pembicaraan Abdul Qasim.
Tapi ia biarkan temannya itu meracau sendiri di atas panggung untanya. Saya merasa barusan mengalami perbuatan mungkar, ucap Abdul Qasim meracau. Kenapa bisa begitu? Tanya Abu Nawas. Saat menuju pusat kota Baghdad, kita tadi benar-benar kesulitan mencari jalan. Karena beberapa jalan ditutup gara-gara ratusan orang mau sholat di tanah lapang. Padahal, sebelah lapangan itu ada masjid yang besar. Bukankah ini mirip definisi perbuatan mungkar yang Tuhan pernah jelaskan? Ucap Abdul Qasim. Saya tak ingin buru-buru mengatakan yang mereka lakukan tadi itu adalah perbuatan mungkar. Siapa tahu mereka memang berniat untuk sholat berjamaah di tempat terbuka, ujar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas sebenarnya merasa senang karena temannya mulai menemukan pintu yang benar menuju Tuhan. Ia makin bersemangat menemani Abdul Qasim untuk menemukan Tuhan. Setelah 2 hari meninggalkan kota Baghdad, sampailah mereka di sebuah masjid kecil di pinggir gurun. Saat menambatkan unta di halaman masjid, mereka sadar bila bekal mereka telah habis. Lalu mereka pun bingung apa yang bisa dimakan di kampung kecil di tengah gurun seperti ini. Di tengah kebingungan, tiba-tiba datang sekelompok kafilah di masjid itu. Dari baju mereka yang kemal, mereka adalah kaum Badui miskin yang tampaknya tengah melakukan perjalanan jauh dan melelahkan. Usai menampatkan unta mereka, kepala kafilah itu menghampiri Abu Nawas dan Abdul Qasim untuk memberi salam. Setelah berbincang singkat, kepala kafilah itu tahu bila Abu Nawas dan Abdul Qasim sedang kelaparan. Tanpa basa-basi, kepala kafilah itu memberi mereka makanan. Awalnya Abu Nawas menolak, karena ia melihat makanan itu sebenarnya juga bekal terakhir yang dibawa kafilah itu. Tapi setelah kepala kafilah itu maksanya, akhirnya Abu Nawas menerima makanan itu. Tanpa sadar, ia meneteskan air mata karena merasa terharu. Kenapa Tuhan memberikan makanan ini pada kami? Padahal bekal Tuhan juga menipis. Sementara perjalanan Tuhan pasti masih jauh, tanya Abdul Qasim. Saudara mungkin tak tahu, sebenarnya saya bukan mengurangi bekal makanan, tapi justru sedang menambahnya, jelas ketua kafilah. Bagaimana bisa? Tanya Abdul Qasim bingung. Ingatlah perkataanku wahai saudaraku. Allah memerintahkan kita untuk bersedekah dalam kondisi sempit maupun lapang. Ia senang dengan apa yang kita kerjakan ini. Allah juga berjanji, jika kita bersedekah, maka ia akan menganjarkan pahala sebanyak 700 kali lipat. Bayangkan saja, saya sekarang memberi kalian sekantong makanan, maka nanti akan datang 700 kantong makanan untuk kami, ucap ketua kafilah. Bagaimana Tuhan bisa yakin? Seandainya 700 kantong makanan itu tidak datang, Tuhan akan mati kelaparan, ujar Abdul Qasim penasaran. Saya yakin sekali bahwa Allah di samping kita. Jangan pernah meragukan kemampuannya membagi-bagi rezeki. Buktinya, saat kalian sedang kelaparan di padang pasir, Allah tetap mengirimkan rezeki dengan mengutus kami datang ke masjid ini, ucap kepala kafilah sambil menepuk pundak Abdul Qasim. Lagi pula, jika Allah tidak memberikan 700 kantong makanan pada kami, pada nanti malam atau besok pagi hingga kami pun mati, saya lebih berbahagia lagi. Itu berarti Allah yang kami yakini selalu ada di samping kami. Akan segera kami jumpai dengan sepenuh keyakinan dan kebahagiaan. Imbuh ketua kafilah sambil undur diri untuk menyantap bekal terakhirnya. Sementara Abu Nawas dan Abdul Qasim menyantap makanan mereka dengan tetesan air mata. Saat senja tiba, rombongan kafilah itu mohon pamit. Lalu Abu Nawas dan Abdul Qasim mengantar kepergian mereka dengan syukur dan sukacita. Karena hari sudah semakin gelap, bagaimana kalau bermalam saja di masjid ini? Besok kita akan kembali ke rumah masing-masing, ucap Abdul Qasim.
Apakah itu artinya kau sudah menemukan Tuhan, saudaraku Abdul Qasim? Tanya Abu Nawas. Benar, Tuan. Saya sudah menemukan Tuhan yang selama ini hilang dari saya. Tapi Tuan nikmati keberadaannya dalam zikir Tuan. Jelas Abdul Qasim yakin. Bagaimana bisa engkau tiba-tiba menemukan Tuhan, saudaraku? Tanya Abu Nawas penasaran. Sebenarnya, ketika hari pertama kita melakukan perjalanan, dan Tuhan berkata bahwa sholat harus mengasihkan dan tak boleh tersiksa menanggung beban, saya hampir menemukan Allah. Ia menurunkan syariat agama pasti untuk membahagiakan umatnya, bukan untuk mempersulit mereka, ucap Abdul Qasim. Kemudian, ketika kita bertemu dengan musafir yang peduli pada unta-unta mereka, saya sudah merasa semakin dekat dengan Tuhan yang saya cari. Lalu, ketika saya tak merasa bahagia ketika sholat di alun-alun kota Baghdad, sesungguhnya saya merasa tengah diajarkan makna dan tujuan sholat yang sebenarnya. Imbuh Abdul Qasim. Abu Nawas hanya terdiam dan tersenyum. Wahai saudaraku, sore ini adalah puncaknya saya menemukan Allah. Bertemu dengan para kafilah membuat saya sadar bahwa tujuan dari sholat sesungguhnya adalah menjaga kemanusiaan. Tanpa pemberian mereka, mungkin kita malam ini akan mati kelaparan. Sholat yang mereka lakukan membuat mereka yakin kemanusiaan harus dijaga dimanapun mereka berada. Sekarang, saya semakin yakin mengapa Allah memerintahkan kita untuk sholat. Saya pun merasa Allah kini selalu berada di samping saya, karena saya meyakini hal itu, ujar Abdul Qasim. Abu Nawas tersenyum bahagia. Ia bersyukur karena akhirnya saudaranya dapat menemukan Tuhan, yakni di hatinya. Mereka pun bermalam di masjid itu. Keesokan harinya, mereka berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing. Abdul Qasim berterima kasih pada Abu Nawas karena telah menemaninya mencari Tuhan. Abu Nawas dikenal suka menolong, tapi ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, tapi selalu gagal. Tentu saja hal ini membuatnya makin membenci Abu Nawas. Sampai suatu ketika Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia hendak menjebak Abu Nawas, supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling, maling, keledaiku dicuri maling!" Teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenal wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku memergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi khilaf, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja,"
Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan, ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjabakmu, Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget. Ada rombongan warga datang. Terlebih lagi di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan. Keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. "Memangnya kamu punya buktinya, Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain, Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain," ucapnya. "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya, Abu Jahal," perintah Baginda Raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. "Ini buktinya, Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba," tutur Abu Jahal. "Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Bukan, Baginda Raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan mencoba mengelak, Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandalmu," bentak Abu Jahal. Sudah, berikan sandal itu kepadaku," pinta Baginda Raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini," perintah Baginda Raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan. Mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. "Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas," bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan," ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. "Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa, karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas," ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya, karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu waktu Baginda Raja Harun al-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasa, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaan. Raja menyuruh 3 orang prajurit
untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan beraklah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan kuberikan uang 1000 dirham, titah baginda raja. Daulat Paduka, jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Kipati yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Kipati memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Tanya sang patih. Memang benar. Tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab baginda raja. Apakah gerangan rencana baginda? Tanya Patih. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu, dan intailah mereka, dan sampaikan kepada Abu Nawas. Bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalnya, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham. Dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, titah baginda raja. Utusan tiba di rumah Abu Nawas. Dengan perasaan yang masih bingung, sang patih segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, utusan baginda raja sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. Kami diutus oleh baginda raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah satu utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja, jawab Abu Nawas dengan santainya. Betul? Tanya utusan raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Perak di tempat tidurku, betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otaknya bagaimana caranya agar para utusan itu mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan itu. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu?" tanya salah satu utusan raja. "Saya ingatkan, supaya kalian jangan melebihi perintah baginda raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar. Dan setelah itu saya akan laporkan kepada baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar itu. "Hei, apa maksudmu tadi Abu Nawas?" tanya salah satu utusan. "Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu," jawab Abu Nawas. "Iya, benar," jawab utusan itu. "Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja," tegas Abu Nawas dengan seriusnya. "Mana mungkin, itu tidak mungkin. Kami juga harus buka celana dan kencing," jawab salah satu utusan. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja," sahut Abu Nawas. Para utusan itu saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas!" Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar, Abu Nawas serta para utusan segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Ternyata suara itu adalah suara Kipati, yang merupakan orang kepercayaan baginda Raja Harun al-Rasyid. "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang merintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham.
Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata Kipati. Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa, tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3.000 dirham, jawab Kipati. Hah? Abu Nawas kaget disertai rasa gembira. Segera saja Abu Nawas mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau buang air besar tadi dipentungi pantatnya. Ampun Abu Nawas, apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Tidak, ampun. Ketiga utusan itu lari terbirit-birit. Kipati dan Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal dibuatnya. Sesaat setelah itu Kipati berkata, Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas menyetujui permintaan sang pati dan mereka segera berangkat menuju istana setelah semua persiapan dilakukan. Kisah selanjutnya. Beberapa bulan belakangan ini Baginda Raja terlihat sangat sibuk mengurusi segala permasalahan di negerinya. Mulai dari masalah ekonomi, masalah pertahanan, dan keadilan untuk rakyatnya. Para pejabat istana yang sekiranya tidak becus bekerja, langsung dipecat dan diganti dengan yang baru. Gebrakan Baginda Raja yang totalitas ini akhirnya membuahkan hasil. Ekonomi di negerinya menjadi stabil. Keadilan yang didapat rakyatnya juga memuaskan. Walhasil, negeri Baghdad pun menjadi makmur dan sejahtera. Setelah dirasa semuanya sudah beres, Baginda Raja pun merasa puas. Kemudian, ia menyempatkan waktunya untuk menenangkan diri dari semua rutinitas. Dan tentu saja, Abu Nawaslah sosok yang tepat untuk menghibur sang raja. Wahai pengawal, undang Abu Nawas ke istana. Aku ingin mengajaknya makan. Titah Baginda Raja kepada pengawal istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghadap sang raja. Wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Ayo silakan duduk, sambut Baginda Raja. Tak berselang lama setelah mereka berdua duduk, hidangan pun datang dan diletakkan di meja makan. Melihat ada ayam panggang, mendadak perut Abu Nawas keroncongan. Ia sudah tak sabar ingin segera melahapnya. Tiba-tiba kembali datang hidangan yang kedua, yaitu sayur sop ayam. Kemudian disusul dengan hidangan yang ketiga, yaitu ayam goreng dan ayam bakar. Mata Abu Nawas tampak tak berkedip melihat semua hidangan yang tersedia di meja makan. Baginda Raja yang menangkap tingkah Abu Nawas ini mencoba untuk menggodanya. Wahai Abu Nawas, sepertinya kamu sudah sangat lapar ya? Tanya Baginda Raja. Tidak Paduka, saya sih biasa saja. Justru hidangan ini yang sepertinya tidak betah lama-lama di atas piring. Mereka seolah-olah ingin segera terbang masuk ke dalam perut saya, celetuk Abu Nawas. Baginda Raja pun seketika tertawa dengan jawaban konyol Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kamu boleh memakan semua hidangan ini, tapi ada syaratnya, ujar Baginda Raja. Apa syaratnya Paduka? Tanya Abu Nawas tidak sabar. Berhubung menu hidangannya serba ayam, buatlah 2 pertanyaan sulit yang berhubungan dengan ayam, pinta Baginda Raja. Waduh, ada-ada saja Baginda Raja. Perut sudah keroncongan masih saja dikerjain, batin Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun mulai dengan pertanyaan pertama. Baiklah Paduka, apa yang membedakan antara nama manusia dan nama ayam? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun mencoba berpikir untuk menemukan jawabannya. Namun akhirnya ia menyerah. Itu pertanyaan sulit Abu Nawas, aku tak bisa menjawabnya. Beritahu aku apa jawabannya, pinta Baginda Raja. Bedanya adalah ketika manusia masih hidup namanya banyak sekali. Ada Hasan, ada Husain, ada Ibrahim, dan masih banyak lainnya. Tapi ketika mati namanya hanya menjadi satu, yaitu almarhum.
Sedangkan ayam ketika masih hidup namanya cuma satu, yaitu ayam. Tapi ketika meninggal namanya menjadi banyak. Ada ayam panggang, ayam bakar, ayam goreng, dan masih banyak lainnya. Jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengarnya. Bagus, bagus. Sekarang berikan saya pertanyaan kedua, balas Baginda Raja. Apa nama bagian ayam yang tidak pakai ayam? Tanya Abu Nawas. Itu sih gampang Abu Nawas. Jawabannya adalah paha, kata Baginda Raja dengan cepat. Paha ya paha ayam, ujar Abu Nawas. Kalau begitu tulang Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tulang ya tulang ayam, balas Abu Nawas. Bagaimana kalau sayap? Jawab Baginda Raja terus mencoba. Sayap juga sayap ayam. Jawaban Paduka salah semua, kata Abu Nawas. Ya sudah Abu Nawas, aku menyerah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah telur ayam digoreng jadi telur mata sapi. Tidak mungkin kan disebut telur mata ayam? Jelas Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja kembali tertawa. Mereka berdua pun akhirnya mulai menyantap hidangan. Setelah jamuan makan selesai, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hari ini aku sangat terhibur. Terima kasih Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu dipersilakan pulang dan diberi hadiah sekantung uang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.